Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari saudara, kita mau mulaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua, Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Karena kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan, temanya adalah mengenai tindakan iman. Puji Tuhan. Sepanjang minggu ini kita sudah belajar mengenai firman Tuhan mengenai iman. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai tindakan iman, di mana ayat emasnya atau ayat pokoknya terdapat dalam Markus 5 ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi saudara ya, Markus 5 ayat 28 mengatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Puji nama Tuhan. Saudara mungkin seringkali mendengar cerita ini ya. Cerita apa itu saudara? Ya benar, cerita mengenai seorang perempuan ya yang sakit pendarahan sudah cukup lama, selama 12 tahun. Kita bisa bayangkan cukup lama penderitaannya saudara. Dan kisah ini uniknya luar biasa dicatat dalam 3 Injil. Matius, Markus, dan juga Lukas. Nah, saya rindu saya bacakan buat kita semua mengenai kisah ini supaya kita mengingat kembali bagaimana tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan ini. Mari kita mulai membaca dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan secara cepat. Ayat 25 mengatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, ayat pokok kita, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33 mengatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji nama Tuhan. Kisah yang luar biasa saudara yang kita dengar pagi hari ini. Ya, kenapa saya rindu untuk membacakan? Saya diberkati oleh ayat firman Tuhan ini, dan saya rindu saudara pun diberkati. Firman Tuhan mengatakan ada seorang perempuan 12 tahun lamanya saudara. Bayangkan 12 tahun lamanya. Ya, ke tabib tidak pernah sembuh, bahkan keadaannya makin memburuk. Jadi ada satu keadaan, seorang perempuan 12 tahun keadaannya memburuk, sakit saudara.
Ya, dan dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Firman Tuhan mengatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, ketika saat itulah, saat momen yang terjadi, ya menurut saya adalah 5 menit yang paling berarti dalam momen hidupnya. Ya mungkin 3 menit yang paling berarti dalam momen hidupnya. Dibandingkan 12 tahun dia sakit pendarahan. Tapi ada 3 menit yang dia lakukan kepada Tuhan karena setiap firman yang sudah pernah dia dengar. Dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, puji Tuhan. Ya, dan firman Tuhan mengatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yesus mengetahui ada energi yang keluar, ada kuasa yang keluar dalam dirinya. Dan perempuan itu datang tersungkur di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan kerinduan, dengan kemauan yang sangat karena rindu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak marah, saudara. Tuhan tidak kecewa, Tuhan tidak tersinggung, tidak. Tapi Tuhan hanya mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan. Sebuah tindakan iman yang luar biasa, saudara. Saya mengencourage saudara semua pada saat hari ini, apapun kondisimu, masalahmu, penyakit seberat apapun, mungkin sudah cukup lama seperti perempuan ini 12 tahun. Tapi ada momen mujizat Tuhan yang masih terjadi. Momen 3 menit di mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow, puji nama Tuhan. Luar biasa kisah ini, saudara ya. Saya rindu setiap kita pun terus mengalami mujizat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, supaya kehidupan kita memancarkan terang kesaksian yang luar biasa bagi sekitar kita. Iman merupakan kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Mujizat ialah tindakan Tuhan melampaui batas akal pikiran manusia. Abraham, saudara tahu, memperoleh keturunan karena mujizat Tuhan. Alkitab bahkan penuh berisi tentang peristiwa mujizat Tuhan. Supaya iman dapat membuka pintu bagi mujizat Tuhan, kita harus bertindak berdasarkan iman. Garis bawahi, saudara, kita harus bertindak berdasarkan iman, yaitu firman Tuhan yang pernah kita dengar. Kita minta supaya menumbuhkan iman dalam kehidupan kita, percaya penuh kepada Tuhan. Jadi sebagai contoh dari langkah tindakan iman yang kita pelajari dari seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan luar biasa, sehingga Tuhan menjamah, memberikan mujizat dalam kehidupannya. Pertanyaannya, saudara, apakah yang menyelamatkan dan menyembuhkan wanita itu menurut kata Tuhan Yesus? Markus 5 ayat 34 mengatakan iman. Kita ingat baik-baik, saudara, iman. Wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Markus 5 ayat 27 kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Lalu ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah tindakan iman, saudara, yang kita perlu hari-hari ini buat hidup kita, buat keluarga kita, buat sanak saudara kita, buat istri, suami, buat anak-anak kita, buat lingkungan kita, buat gereja kita, buat kota kita, buat negeri kita. Ya, ada iman yang perlu kita minta kepada Tuhan. Lalu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi kita perlu mendekat kepada Tuhan, menjamah Tuhan dan menjamah jubahnya. Itulah tindakan iman kita. Dan apa yang ia alami, hasil dari perbuatan iman yang perempuan ini rasakan, berhentilah pendarahannya, penyakitnya seketika itu juga. Wow, luar biasa. Jadi jikalau kita, saudara, ingin mengalami mujizat Tuhan yang membawa kemenangan atas hidup kita, ada beberapa langkah
yang perlu kita tempuh. Yaitu yang pertama saudara, secara cepat saya bacakan. Dengarlah janji Tuhan dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Dengar firman Tuhan. Yang kedua, selain kita dengar, kita mau percaya akan kesanggupannya dan kesetiaan Tuhan dalam menepati janjinya. Kita harus percaya saudara, bahwa Allah yang kita sembah sanggup, mungkin, mampu untuk mengerjakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kita. Dan yang ketiga, jangan terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita, apapun kondisinya. Mungkin semuanya negatif, mungkin semuanya jelek, mungkin semuanya tidak baik saudara. Jangan terpengaruh. Dan yang keempat, ucapkanlah firman Allah yang berisi janji Tuhan. Ucapkan terus menerus, imani. Yang kelima, bertindak berdasarkan firman Tuhan. Seperti wanita ini saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia tidak diam. Dia tidak hanya berkata dalam mulutnya, tapi dia bertindak dengan iman. Dia melangkah mendekati Yesus walaupun takut, walaupun gemetar. Dia datang menjamah dalam nama Yesus. Haleluya. Renungan kita pada pagi hari ini, yang pertama, mengungkapkan firman Tuhan membawa berkat rohani dalam pertumbuhan iman. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terus mengingat janji-janji firman Tuhan dengan menghafalkannya. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat ada 2 ayat hafalan yang minggu lalu dan 2 minggu lalu kita sudah hafalkan. Ya, yang pertama, saya ulang, Efesus 2 ayat 8 dan Lukas 9 ayat 23. Ya, silakan saudara ungkapkan lagi kepada Tuhan, ucapkan lagi kepada Tuhan firman Tuhan itu. Dan yang kedua, renungan kita adalah cobalah ingat bagaimana Tuhan telah memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Ingat kembali pertolongan Tuhan yang pernah Dia kerjakan dalam hidup kita. Itu pun dapat menumbuhkan iman kembali dalam hidup kita. Yang ketiga, tindakan iman apakah yang kita ambil pada waktu itu mendatangkan mujizat kuasa berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan ceritakanlah. Sambil kita mengingat, kita menceritakan kembali kepada kiri kanan kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun tentang Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, kita menghafalkan ayat hafalan kita, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengingat firman-Mu, kisah mengenai seorang wanita yang 12 tahun menderita pendarahan Tuhan, begitu dahsyat. Mungkin sudah begitu lemah Tuhan. Tapi kami mendengar firman-Mu Tuhan. Ada mujizat, masih ada kuasa Tuhan. Ketika tindakan iman itu dilakukan, ketika tindakan iman itu dikerjakan dalam nama Yesus, perkara besar terjadi, mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Pimpinlah langkah hidup kami senantiasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat melakukan firman Tuhan, tindakan iman. Puji Tuhan. Haleluya.